bahan yang digunakan adalah komposit ataupun komposit pool. Pemerintah negeri jiran Malaysia memiliki kebijakan yang baru terkait izin perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja asing, khususnya di sektor perladangan sawit. Namun sistem dalam kebijakan baru tersebut belum disahkan, sehingga banyak perusahaan sawit yang bertahan dengan tenaga kerja menggunakan sistem kontrak tahun sebelumnya, seperti perusahaan sawit di Kluang Johor ini. Izin pengajuan perekrutan tenaga kerja belum dikeluarkan oleh pemerintah setempat dengan alasan pandemi COVID-19. Untuk mencari solusi terbaik terhadap masalah tersebut, Rabu 13 Juli telah diadakan dialog sejumlah unsur terkait termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Asosiasi Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Dalam dialog tersebut, dibahas pengajuan agar kedua negara, baik Malaysia maupun Indonesia, bersepakat membuat perekrutan dan penambahan kuota peluang kerja di perusahaan sawit Malaysia. Untuk menunjang produktivitas industri, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah kantung PMI, Indonesia akan mematuhi sistem baru yang ada di Malaysia agar tidak terjadi kasus pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Permasalahan di peringkat koperasi sendiri ada masalah-masalah kekangan-kekangan yang kita sedang atur untuk menguruskan kemasukan permohonan kota baru. Kalau secara dari pemerintah dari Indonesia sendiri sudah sekarang dah terbuka, tapi kan ada banyak peringkat-peringkat yang kita dalam proses untuk permohonan kota, kemudian pengajuan dan sebagainya lah. Nah itu kan di sistem baru ini sudah diatur. Kalau dulu sebelum MOU ini kan belum ada. Sekarang ini semua perusahaan yang di Malaysia itu harus menginput di di sistem, di Cisco. Dia yang dianu juga registrasinya ada, sehingga ketemu dia di situ di sistem kita bisa lihat. Ini perusahaan di Malaysia dia butuh mengeluarkan job order sekian, uangnya 1.000 untuk perusahaan apa di Lombok. Itu sekarang jelas. Di saat tidak adanya penambahan tenaga kerja, perusahaan sawit Malaysia memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pembenahan terhadap fasilitas sandang, pangan, dan papan yang lebih baik bagi para pekerja. Perusahaan-perusahaan di Malaysia ini tetap menolak calon pekerja migran yang tidak mematuhi jalur resmi untuk memerangi masuknya PMI ilegal yang memicu masalah di kemudian hari. Dari Kluang Johor, Malaysia, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik banyaknya aplikasi yang digunakan kementerian atau lembaga untuk operasional dan administrasi yang justru tidak multifungsi sehingga tidak efisien. Selain itu, banyaknya aplikasi yang ditaksir hingga 24.000 lebih ini justru berdampak pada pemborosan anggaran. Atas kritikan Sri Mulyani ini, pakar informasi teknologi UGM yang juga Direktur Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi UGM Yogyakarta, Widiaman, ketika ditemui Antara Rabu 13 Juli 2022, mengatakan selain pembengkakan biaya pembuatan dan perawatan, banyaknya aplikasi berpotensi terhadap kebocoran data, juga mengalami perulangan penampilan data antara aplikasi yang satu dengan lainnya, sehingga sumber kebenarannya tidak bisa tunggal, dan data ini terkadang angkanya tidak sama. Widiawan pun mengusulkan seharusnya ada regulasi di awal atau kerangka aturan pembuatan aplikasi. Saat ini, hampir semua kementerian atau lembaga saling berlomba membuat aplikasi. Padahal sejatinya aplikasi dibuat karena munculnya masalah, sehingga perlu aplikasi untuk mempermudah pemecahan masalah tersebut. Kerangka aturan, kerangka atau framework teknologi bagi pakai data itu harus ada dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat apps itu bukan karena ingin buat apps, tapi ada problem, ada masalah, entah itu ke pemerintahan atau layanan masyarakat yang bisa dibantu dipecahkan dengan menggunakan digital. Terus mau buat apps ya lihat dulu apakah saya memang perlu bikin apps baru, apakah sudah ada apps tinggal nambah fungsi, atau sudah ada apps di
kementerian lain atau sudah ada apps di daerah lain yang bisa dibuat, sehingga nggak perlu bikin baru supaya bisa dihemat. Idealnya, aplikasi yang sederhana namun multifungsi, sering disebut super apps, sehingga pengguna aplikasi yang sasarannya masyarakat bisa terlayani dengan mudah. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Keuangan Mesir Mohamed Ma'aid pada Selasa 12 Juli mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar 58,3 juta dolar AS dalam anggaran baru untuk melanjutkan pembangunan utilitas bagi 13 kompleks industri di sejumlah kegubernuran. Hal tersebut dilakukan guna menyediakan infrastruktur yang stimulatif bagi usaha kecil dan menengah. Langkah tersebut juga akan membantu menciptakan lebih banyak peluang kerja, imbuhnya. Ma'aid mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Mesir menyetujui undang-undang baru untuk mengurangi hingga 65% denda dan bunga penundaan yang dibebankan pada pajak, bea cukai, dan pajak properti yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo semula. Namun, pengurangan ini akan diberikan dengan syarat pajak pokok dibayar sebelum akhir Agustus. Lebih lanjut, Ma'aid menyoroti alokasi dana sekitar 159,2 juta dolar AS belum lama ini sebagai bagian dari insentif keuangan besar yang diumumkan untuk meningkatkan industri otomotif di Mesir, terutama untuk mendorong peralihan ke penggunaan gas dan listrik mulai tahun fiskal baru ini. Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Kairo, Mesir. Dalam upaya menciptakan dunia tanpa polusi serta menurunkan persentase perubahan iklim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak anggota G20 untuk mengejar target transisi energi skala global melalui Country Platform atau mekanisme pendanaan transisi energi yang dicanangkan oleh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menko dalam diskusi meja bundar jelang pertemuan setingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 FMCBG di Nusa Bali pada Kamis 14 Juli. Menurut Menko, komitmen bersama dibutuhkan karena saat ini dunia sedang mengalami perubahan iklim ekstrim yang bisa menyebabkan malapetaka. Di Indonesia, suhu udara meningkat sebanyak 0,03% per tahun, sehingga target transisi energi di tahun 2060 harus bisa diwujudkan. So President Jokowi has already issued what we call it the national economic value of carbon, which is become one of the platform for us to be able to first value more explicitly the carbon, and that can then trigger the carbon market and the mechanism that can then encourage more, not only in terms of commitment, but most importantly, as I mentioned earlier, financing. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengungkapkan meski negaranya sedang mengalami krisis energi yang membutuhkan subsidi lebih, namun komitmen untuk mengejar transisi energi terbarukan tetap menjadi prioritas. Dengan demikian, India menargetkan perpindahan ke energi non-fosil sebanyak 500 gigawatt pada tahun 2030, serta mengubah pasokan energi nasional yang pada awalnya dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan sebanyak 50% di tahun yang sama. India will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now onwards till 2030. Fourth, by 2030, India will reduce carbon intensity of its economy by less than 45%. Sebagai informasi dalam Rancangan Umum Energi Nasional, Indonesia memiliki visi mengubah persentase penggunaan energi fosil ke energi terbarukan sebanyak 23% di tahun 2025 serta 31% di tahun 2050. Adapun untuk penyediaan pembangkit listrik non-fosil ditargetkan akan dibangun sebanyak lebih dari 430 gigawatt pada tahun 2050. Dari Nusa Dua Bali, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo memberikan anugerah Adi Makayasa kepada 4 lulusan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut,
Akademi Angkatan Udara dan Akademi Kepolisian di halaman Istana Merdeka Jakarta Kamis 14 Juli. Anugerah Adi Makayasa merupakan penghargaan dari Presiden Joko Widodo untuk lulusan terbaik dari masing-masing Akademi TNI Polri. Pemberian penghargaan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 TNI tahun 2022 dan nomor 45 Polri tahun 2022. Adapun penerima Adi Makayasa pada tahun ini yakni Letnan 2 Infanteri Raffi Naufal Alfiansyah dari Akademi Militer, Letnan 2 Laut Pelaut Elang Triasti Fitrananda dari Akademi Angkatan Laut, Letnan 2 Penerbang Jeremia Zopi Pramudia dari Akademi Angkatan Udara, dan Inspektur Polisi 2 Adira Rizky Nugroho dari Akademi Kepolisian. Dalam pidatonya, Presiden menyebut para perwira remaja merupakan kesatria yang perkasa, sehingga kehormatan yang diraih pada hari ini bukan hanya hasil jeripayah diri sendiri, tetapi juga dari dukungan orang tua dan dukungan negara. Menurut Presiden, para perwira remaja merupakan generasi penerus harapan bangsa dan harapan seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan misi membawa Indonesia menjadi negara maju yang tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Laporan kanan, gerak, haluan kiri, maju.